Ketika definisinya adalah berdiam di masjid sebentar, itu disebut i'tikaf atau lama, itu tergantung niatnya. Makanya kalau kita mau dapat pahala begitu masuk musola atau masjid yang sudah diwakafkan, syarat i'tikaf masjidnya atau musolanya sudah diwakafkan. Tapi kalau masih milik pribadi, umpamanya rangin rumah, dan rumahnya di musola, ya itu berarti milik pribadi, tak sah kita niat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu syaratnya masjid atau musola sudah diwakafkan, berarti milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya supaya dapat pahala, begitu kita duduk di musola kita niat nawaitul i'tikafa ya fi hadzal musola atau fi hadzal masjid adumtu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu safil ummah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina inatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dalam kurung yaitu tentang i'tikaf. Tentang i'tikaf. I'tikaf definisinya adalah berdiam di masjid sebentar, itu disebut i'tikaf atau lama, itu tergantung niatnya. Makanya kalau kita mau dapat pahala begitu masuk musola atau masjid yang sudah diwakafkan, syarat i'tikaf masjidnya atau musolanya sudah diwakafkan. Tapi kalau masih milik pribadi, umpamanya rangin rumah, dan rumahnya di musola, ya itu berarti milik pribadi, tak sah kita niat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu syaratnya masjid atau musola sudah diwakafkan, berarti milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya supaya dapat pahala, begitu kita duduk di musola kita niat nawaitul i'tikafa ya fi hadzal musola atau fi hadzal masjid adumtu fihi. Aku niat i'tikaf selama aku di masjid, ya cukup udah. Lalu ada lagi i'tikaf yang dibatasi. Kalau tadi kan selama aku di dalam masjid atau musola, ada yang dibatasi seperti biasanya di bulan Ramadan. Itu kan sangat dianjurkan 10 terakhir i'tikaf. Ya, nah itu kalau diniatkan 10 hari, maka selama 10 hari itu dia nggak boleh keluar dari masjid.
dia keluar batal. Ya, dia keluar batal. Nanti ada itu syarat-syarat i'tikaf. Makanya di sini dikatakan wala yakhrujul mu'takifu, tidak boleh keluar, ya, tidak boleh keluar al-mu'takifu, orang yang i'tikaf, minal i'tikafil mandhuri, yaitu i'tikafnya yang dinazarkan, dia ya nazar i'tikaf di masjid selama 10 hari umpamanya. Jadi nazar itu ada yang langsung najis, ada yang ya mu'allaq. Kalau nazar najis, yaitu dia mengatakan saya nazar karena Allah. Bahasa Arabnya yaitu apa? Alayya lillahi an, namanya apa bentuk nazarnya? Ingin membagikan sedekah kepada fakir masakin atau kepada anak yatim. Jadi yang dinazarkan itu harus yang bersifat sunat, seperti sedekah, kan, puasa sunat boleh dinazarkan. Tapi kalau yang wajib ya nggak usah dinazarkan karena jatuhnya wajib. Ada orang nazar, saya nazar, kalau bahasa Indonesianya saya nazar, ya. Tapi kalau apa bahasa Arabnya walillahi alayya, ya, an a'takifa umpamanya. Nah, itu bahasa Arabnya. Tapi bahasa Indonesianya mengatakan nazar itu sudah sah. Dia nazar, ya, kalau enggak pakai kalau nih, dia nazar akan memberikan santunan pada anak yatim atau akan puasa hari Senin. Ada lagi nazar yang mu'allaq, yang digantungkan dengan sesuatu, seperti apa namanya Nabi Yakub, ya, atau disebut juga bahasa Ibraninya yaitu Israel. Beliau nazar karena beliau sakit, beliau nazar kalau saya sembuh saya nggak mau makan, ya, tidak makan apa, daging ontak dan susu ontak, ya. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Maidah, illa ma harrama Isra'ilu ala nafsi. Ini sudah kita bahas ya dalam kitab tafsir, bahwa ketika Rasulullah SAW dicaci maki oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan, Anda ngaku pengikut Ibrahim, tapi Anda masih menghalalkan daging ontak dan susu ontak. Padahal Nabi Ibrahim ya itu mengharamkan. Itu kata mereka Yahudi. Ya, lalu dijawab oleh Allah, yang mengharamkan itu bukan Nabi Ibrahim. Ya, yang enggak mau makan daging ontak dan minum susu ontak itu Nabi Yakub, yang disebut juga namanya Israel. Ya, itu illa ma harama Israilu ala nafsi, kecuali apa yang dilarang, apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub atas diri dia, bukan Nabi Ibrahim. Ya, ini orang Yahudi ingin menyudutkan umat Islam, ya, seperti itu. Karena kita tahu Nabi Muhammad kan ala millati Ibrahim alaihissalam, itu mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya, tentu yang paling nyata banget yaitu rangkaian daripada manasik haji. Ya, ini kan apa? Mengikuti ya jejak keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau orang biasa mengatakan, kalau saya sembuh, dia lagi sakit nih, atau kalau anak saya lulus, saya nazar. Ya, saya nazar. Ya, biasanya maklar yang suka nazar. Ya, kalau usahanya goal, dia nazar mau jatuhin anak yatim. Begitu berhasil dia lupa. Ya, itu utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jatuhnya jadi wajib. Jadi i'tikaf yang dinazarkan, ya, itu menjadi wajib. Illa li hajatil insani, boleh keluar dari masjid di mana dia i'tikaf, ya, karena kebutuhan manusia. Umpamanya katakanlah di kawasan masjid itu enggak ada kamar mandinya, tempat buang air besarnya, dia boleh pulang
ya, atau ke tempat lain boleh, ya. Atau masjid itu tidak menyediakan ya buka dan sahur, ada kan harus keluar ke warung, ya boleh, namanya lihajatil insan, ya. Makanya untuk mengatasi itu ada masjid yang membuka untuk mereka yang mau i'tikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan bayaran. Jadi bukanya, sahurnya dijamin, tapi bayar. Seperti di Masjid Pondok Indah itu 10 hari penuh. Bayar, mahal tuh bayarnya berapa juta gitu untuk 10 hari. Ya kalau punya duit enak begitu. Jadi nanti di masjid tinggal ngaji doang, ngaji, zikir, sholawat. Ya nggak mikirin baju lebaran dah. Nah udah ada. Ya, kalau macam kita masih bingung, makanya jangan. Ya, jadi perlu juga gitu ya, i'tikaf ya 10 hari ya, itu di bulan apa? Ramadan, tapi di bulan Ramadan saja. Au udhrin min haidin, atau kalau wanita ya i'tikaf 10 hari atau dinazarkan umpamanya selama 10 hari kan menjadi wajib, baru 2 hari dia keluar apa? Keluar darah atau haid, harus keluar dari masjid. Ya, harus keluar dari masjid karena wanita yang sedang haid ini nggak boleh berdiam di masjid, ya, berdiam di masjid. Makanya masjid yang biasa diadakan di masjid itu ya acara akdun nikah ini harus tegas, pengurusnya harus kasih tahu, ya, sebab ibu-ibu itu ada yang lagi haid, ya kan? Tapi karena mereka nggak tahu, ikut duduk dalam masjid. Ini nggak boleh, nggak boleh. Harusnya pengurus masjid kasih tahu. Ya, cuma resikonya pengurus masjid harus menyediakan tempat dan di tempat itu harus menyediakan layar monitor. Kan bisa jadi yang lagi haid orang tua ibunya kan pengen lihat anaknya nikah, ya kan? Ya, hari dipaksakan duduk di masjid, ini dosa. Ya, meskipun dia pakai pembalut tebal, ya tetap saja dosa. Karena Rasulullah melarang. Ya, ini saya lihat nggak ada itu yang masjid di mana di masjid itu ya diadakan apa akdu nikah, nggak ada itu. Ya dari pengurus masjid ngasih tahu nggak ada. Saya lihat mereka kayak cuek aja. Ya jangan duitnya aja dong, juga kasih tahu. Kasih tahu itu nggak boleh. Makanya di sini wanita yang sedang i'tikaf lalu haid ya batal, ya harus keluar ya dari masjid. Au nifasin atau nifas, barangkali kalau nifas jauh lah kemungkinannya karena nifas ini dengan kelahiran, terkait dengan kelahiran, ya dengan kelahiran. Au maradin, atau udhurnya berupa sakit, la yumkinul maqamu ma'ahu, dia nggak mungkin, tidak memungkinkan untuk dia tinggal di masjid bersama penyakitnya itu, ya nggak mungkin. Ya di masjid kan kita tahu ya beginilah, nggak ada masjid yang diizin kasur kan, nggak ada. Ya lalu dia sakit, ya maka dia boleh keluar. Wa yabtulu bil wad'i, i'tikaf itu batal disebabkan berhubungan intim dengan istri, tentu di malam hari. Ya, tentu di malam hari. Lagi i'tikaf nggak boleh. Ada suaminya i'tikaf nih, pakai pulang dulu. Ngapain? Ya, habis tarawih ini pulang dulu. Ya, kenapa? Pengen berhubungan dengan istri, batal. Batal langsung i'tikafnya. Nah, kalau nazar harus kodok. Berarti kodonya tahun depan. Ya, tahun depan waktu tahun itu kan nggak mungkin berkurang nanti. Kan ada batal. Ya, itu seperti itu kalau i'tikaf nazar. Qad alimta, sungguh engkau telah mengetahui, anal i'tikaf, bahwasanya i'tikaf berdiam di masjid qurbatun adalah bentuk takarub kita, pendekatan kita kepada Allah. Ya, karena hukumnya sunat.
Jadi kalau sunat itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Makanya dalam ibadah itu Allah memberikan di samping yang fardu juga Allah berikan yang sunnah. Tujuannya apa? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, ya, yaitu dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Hamba-Ku senantiasa, ya, mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah yang bersifat sunnah. Ini tujuannya, ya, hatta uhibbahu, sehingga kata Allah, aku mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, ya, ini luar biasa, ya, maka ya makhluk-makhluk Allah akan mencintai dia, ya, akan mencintai dia. Pada dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, aku cinta kepada hamba itu, maka cintailah kalian, ya, hamba itu." Semua makhluk disuruh untuk mencintai makhluk yang dicintai, atau manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pakai hatta ini melalui proses sehingga aku mencintainya. Berarti apa? Ibadah sunatnya nggak sekali dua kali, rutin. Itu baru dapat, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah mengatakan sehingga aku mencintai, cinta Allah itu pasti hakiki, pasti benar. Kalau Allah mengatakan aku cinta, ya itu pasti. Tapi kalau kita mengatakan aku cinta Allah, ini perlu pembuktian. Jangan ngomong doang aku cinta Allah, ya kan, sholat kagak, ngaji kagak, ya. Makanya itu perlu pembuktian. Tapi kalau Allah yang mengatakan aku cinta kepada hamba-Ku, ini betul-betul, ya, betul-betul. Makanya kalau ditanya, ya, saya ditanya umpamanya, apakah kau cinta kepada Allah? Ya, saya akan menjawab insya Allah. Saya tidak bisa memastikan, oh pasti, sombong namanya. Ya, padahal kita belum maksimal menunjukkan kecintaan kita kepada Allah, ya kan, dalam melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sebab yang namanya cinta, mencintai adalah taat kepada yang dicintai, ya, yaitu, ya, innal muhib, ya, muti'un lima ahabbahu. Orang yang cinta itu taat kepada yang dicintai. Nah, taat kita kepada Allah masih banyak yang kurang, ya kan? Maka jawabannya jangan sombong, oh pasti, ya, kita jawab insya Allah. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan, ya, itu Allah jadikan kita orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk meraih apa, cinta Allah dengan ibadah yang bersifat sunnah. Makanya namanya taqarrub, termasuk i'tikaf. Faiza nazarahu, karena i'tikaf itu adalah sunat dan sifatnya taqarrub. Faiza nazarahu, apabila seseorang nazar i'tikaf, sah, karena i'tikaf itu hukumnya sunat, bentuknya taqarrub, ya. Jadi taqarrub itu adalah ibadah yang bersifat sunnat. Thumma in nazara, kemudian jika seseorang nazar muddatan muayyanatan, baik nazar yang bersifat langsung, saya nazar, ya, i'tikaf di masjid, ya, di masjid. Bagusnya i'tikaf itu di masjid yang dilakukan sholat Jumat. Memang ada masjid yang nggak dipakai sholat Jumat, ada. Dulu ada tuan namanya masjid, tapi nggak dipakai sholat. Tapi sekarang boleh dipakai, kan? Ya, nah, masjid, ya, itu, ya, boleh menamakan masjid yang dipakai sholat Jumat. Makanya nanti ada masjid jami', ada masjid ghair jami'. Yang dipakai Jumat namanya masjid jami'. Sebenarnya masjid ghair jami' itu sama dengan musola sebenarnya. Ya, maka dianjurkan i'tikafnya itu di masjid yang dilakukan sholat Jumat agar nggak keluar dari masjid. Tapi kalau masjid itu ada di musola di i'tikaf, nah kita hari Jumat mau sholat sendirian di musola, kan harus keluar ke masjid. Itu nggak apa-apa. Tapi bagusnya di masjid yang apa? Dilaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi nggak keluar dari masjid.
Kemudian jika dia nazar muddatan muayyanatan, ya, yaitu dalam waktu tertentu, wa qaddaraha, dan dia menentukannya. Contohnya ba'da taswir, contoh nazar dengan waktu tertentu, masa tertentu, bi'an nazar, ini banyak ditaswir. Contohnya dia nazar i'tikafa asyrati ayyamin, 10 hari minal ani dari sekarang, ya, atau hadil asyrata, atau 10 hari ini, au syahr Ramadan, atau 1 bulan pun dari bulan Ramadan, au hadha syahru, atau di bulan ini, fa alaihi al-wafa'u bidzalika, maka dia harus menepati nazarnya itu. Wafa itu menepati, ya, al-wafa bidain, al-wafa bil ahdi, ya, itu menepati janji. Kalau afsada akhirahu, maka seandainya dia membatalkan akhir i'tikafnya, belum selesai, bi'udhrin, baik dengan udhur, au ghairi uzrin, atau tanpa udhur, ya, uzur itu yang dibenarkan syariat, tidak dia haid, ya kan, ya, tanpa udhur, bil khuruji, dengan dia keluar dari masjid, lam yajib al istinafu, maka nggak wajib dia mulai dari awal. Istinaf itu mulai dari awal. Walau fatahul jami'u, seandainya dia niat tadi i'tikaf 10 hari, 10 harinya kagak dilaksanakan, luput darinya, lam yajib tatabu'u, maka nggak wajib, ya, secara berturut-turut fil qadha'i, di dalam mengkodoknya. Dia niat 10 hari dan dia tidak laksanakan karena dia nazar, wajib dikodok, dan mengkodoknya itu tidak wajib tatabu, tidak wajib berturut-turut sehari, pokoknya besoknya kagak, nyambung lagi. Sama dengan kodok kalau kita batal di bulan Ramadan, kita batal 5 hari, itu nggak harus berturut-turut, ya, berturut-turut. Tentu kodoknya di luar Ramadan, pokoknya Senin Kemis, ya, kita niatkan kodok, ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Jadi nggak wajib tatabu. Qadha Ramadan, seperti mengkodok utang puasa di bulan Ramadan. Wa hadza kulluhu, dan hukum ini semua berlaku idza lam yusarrih bi tatawwu'i, jika dia ketika niat i'tikaf mengatakan 10 hari, tidak mengatakan berturut-turut, tidak mengatakan berturut-turut. Tapi kalau dia mengatakan berturut-turut, wajib dia berturut-turut. Jadi tergantung niat. Al-amalu innamal a'malu binniyat. Kalau sholaha bihi, seandainya ketika dia i'tikaf dia dengan terang-terangan, dengan jelas, yaitu tatawu, menyebutkan tatawu berturut-turut, pakola, ya, bentuk dari niat i'tikaf berturut-turut, lalu dia berkata, a'takifu, aku niat i'tikaf. Hadhil asyrata, yaitu 10 hari, ayyamin mutatabi'atin, hari yang berturut-turut. Lalu dia batal, ya, atau dia tidak melaksanakan. Maka karena niatnya tadi dengan kata berturut-turut 10 hari, maka nanti kodoknya, ya, harus 10 hari berturut-turut. Jadi tergantung niatnya, ya, tergantung
niatnya. Ya, tergantung niatnya ya. Kemudian wajib al-istinafu, maka wajib dia mulai dari awal ala sahihi, berdasarkan pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih. Li tasrihi, karena dia niat dengan menjelaskan bitatawu'i itu berturut-turut. Thumma idza nazara i'tikafan mutatabi'an, kemudian jika seseorang niat i'tikaf ya dengan berturut-turut, pokoknya 10 hari, 5 hari, tapi dengan kata mutatabi'an, berturut-turut ya. Wa syaratul khurujah, dan dia mensyaratkan dia akan keluar dari masjid. In arada aridun, jika ya sesuatu terjadi. Kalau arada aridun itu sesuatu yang baru terjadi pada diri dia ya. Terjadi pada diri dia, soha syartuhu, sah dia membuat syarat. Jadi i'tikaf dengan syarat ya itu boleh ya. Maka dengan syaratnya apa tadi? Yaitu dia mensyaratkan keluar dari masjid apabila ada sesuatu terjadi pada diri dia ya. Maka begitu terjadi dia batal i'tikafnya. Ala madhabi, berdasarkan madhab Syafi'i, wa bihi qata'an jumhur, dengan pendapat itu telah diputuskan oleh mayoritas ulama. Lalu kalau syaratnya membatalkan i'tikaf ya, di sini dicontohkan walau syaratul khurujah, dan seandainya dia mensyaratkan akan keluar dari masjid itu batal, lil jima'i, karena berhubungan dengan istri, lam yasihha nadruhu, maka tidak sah nazarnya, nggak sah ya. Kalau i'tikaf itu dilarang. Ini tentunya baik siang hari maupun malam hari. Tapi kalau bagi orang yang puasa Ramadan ya, yang bukan i'tikaf atau yang bukan mu'takif, yang tidak i'tikaf ya, maka boleh di malam hari, yang nggak boleh di siang hari ya. Tapi di awal masa Islam berhubungan dengan istri itu dilarang, baik malam hari maupun siang hari. Sahabat ya banyak yang nggak tahan. Ini bukan sehari 2 hari, sebulan. Akhirnya apa? Allah ringankan dalam firman Allah surah Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Termasuk Umar bin Khattab ini ya, malam harinya dia nggak tahan juga. Akhirnya Allah ringankan, telah dihalalkan. Berarti pengertiannya apa? Kalau ada kata uhilla, telah dihalalkan, berarti sebenarnya apa? Haram ya, haram. Dari situ kita ambil pengertian bahwa di awal masa Islam atau sebelum dihalalkan itu adalah haram berhubungan dengan istri baik siang maupun malam ya. Lalu ya Allah perbolehkan, Allah halalkan lailatul syami, di malam hari puasa, apa? Arafathu ila nisaikum, berhubungan dengan istri kamu ya, istri kamu. Lalu Allah gambarkan betapa suami istri saling membutuhkan, digambarkan oleh Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalian adalah pakaian istri kalian ya, juga istri kalian adalah pakaian untuk kalian. Jadi di sini Allah gambarkan seperti pakaian. Pertama itu saling membutuhkan ya. Jangan arogan sebagai suami mengatakan apa? Oh, saya dibutuhkan oleh istri saya sebenarnya nggak butuh oleh istri saya. Sombong itu ya, sombong ya. Coba giliran anaknya nangis ya kan,
anaknya nangis masih kecil, ini suami nggak mampu untuk apa, mendiamkan anaknya lagi nangis, mainan segala macam dibeliin, tetap nangis tuh anak. Begitu ibunya megang, didekat, diam. Tuh, yang nggak dimiliki oleh suami. Maka suami jangan sombong, ya, istri, ya. Jadi sama-sama membutuhkan. Yang kedua, ya, ini Allah sebutkan pakaian agar suami istri saling menutupi kekurangan masing-masing. Manusia nggak ada yang sempurna, ya. Jangan ditonjolkan kekurangan, ditutupin, ya. Seperti pakaian apa? Fungsinya menutup aurat, kan itu, ya. Jadi kekurangan istri maupun suami, nah ini ditutupi, itu, ya. Nah itu kalau pengen tercipta, ya, yaitu mawaddah sakinah, ya, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian thumma idza sahha nadhuru, kemudian apabila sah nazarnya, nazar seseorang, falaysa lahu al-khuruju, maka dia nggak boleh keluar dari masjid illa li udhrin, kecuali karena udhur. Wa huwa anwa'un, udhur yang dibenarkan boleh keluar dari masjid ketika dia i'tikaf, ya kan? Itu ada berbagai macam, ya, bentuknya. Pertama, minha al-khuruju liqadhil hajati. Di antaranya adalah keluar dari masjid apa? Karena pengen buang air. Pengen buang air, boleh. Ya, masa paksakan nggak keluar masjid, berak di masjid kan nggak mungkin. Ya, sementara di apa namanya, di komplek masjid itu nggak ada kamar mandi, nggak ada tempat apa buang airnya. Ya, dia boleh. Ya, boleh keluar. Kemudian itu yang pertama. Wal muradu, yang dimaksud dengan, ya, memenuhi hajat. Kalau hajat itu memenuhi hajat, yang dimaksud apa? Al baulu, yaitu buang air kecil, walawa itu, dan buang air besar. Boleh keluar dari masjid. Wa fi ma'nahu, dan sama dengan buang air kecil dan buang air besar, apa? Al-huslu minal ihtilami, mandi besar, mandi karena mimpi. Ya, masa mandi dalam masjid, keluar dari masjid, ya, boleh, ya, keluar dari masjid, boleh, ya, itu. Makanya kalau i'tikaf cari, ya, yaitu masjid yang ada kamar mandinya, yang ada WC-nya, itu, ya, biar nggak jauh-jauh keluarnya, ya, itu. Dan juga apa, dilakukan sholat Jumat. Wadzalika la yadur, yang demikian itu tidak mengganggu i'tikaf. Artinya apa? Tetap i'tikafnya sah. Kan keluar dari masjid, tapi kan ada hajat, ya, ada udzur, ada udzur. Wa minha, di antara udzur yang diperbolehkan keluar dari masjid, al-ju'u, lapar, ya kan? Kalau idenya kan puasa, buat sahur, buat buka, dah. Masjid nggak menyediakan, ya kan? Boleh dia keluar ke warteg kayak, makan padang kayak, silakan. Ya, kecuali masjidnya menyediakan. Ya, masjid menyediakan tentu dengan apa? Bayar. Ya, lumayan juga tuh bayar, kadang 10 juta untuk 10 hari. Ya, itu macam-macam makanannya, Pak. Ya, kadang masjid Pondok Indah itu seperti itu, mahal nih. Ya, tapi kalau punya duit boleh juga. Ya, saya pengen, ya, pengen, ya, gitu. Pengen lagi apa? 10 hari terakhir di Masjidil Haram, itu yang lebih hebat. Ya, yang mana-mana ada di Masjidil Haram aja. Ya, seperti itu. Tadi itu 10 terakhir Rasulullah SAW meningkatkan ibadah tidak seperti apa? Sebelum 10 terakhir, ya, bulan Ramadan. Fayajuzul khuruju lil akli, maka karena lapar, ya kan, lalu masjid tidak menyediakan buat sahur dan buka umpamanya,
boleh dia keluar dari masjid lil akli untuk makan. Alal aswil mansusi berdasarkan dalil yang telah dinas. Walau atau dan seandainya dia haus. Kalau tadi kan makan, gimana kalau haus? Nah ini dibicarakan juga, ya. Gimana seandainya dia haus? Fa'in wajadal ma'a, maka jika dia mendapatkan air fil masjid, di dalam masjid, di masjid disediakan, falaisa lahu khuruju, maka dia tidak boleh keluar dari masjid. Kenapa? Karena kalau minum dalam masjid masih wajar. Ya, orang maulid, ya kan, dalam acara maulid kan di masjid dikasih itu, di mineral, ya kan, pada minum. Tapi kalau makan, ada nggak? Ya, makan. Nah, ini ya lagi seperti itu nggak boleh. Makanya minum ya boleh. Makanya nggak perlu keluar kalau ada air di dalam masjid. Makanya di sini dikatakan wal farqu bainal akli wa syurbi, perbedaan antara makan dan minum. Ya, kenapa kalau makan ya itu boleh keluar dari masjid, sementara kalau minum lantas ada air nggak boleh keluar dari masjid. Annal akla fil jami'i, makan di masjid atau di dalam masjid, yustahya minhu, adalah perbuatan apa yang memalukan. Jarang orang berani makan di masjid. Ya. Kenapa? Masjid itu punya apa? Kemuliaan. Kemuliaan. Ya, maka dari sini bisa kita jadikan dalil sebenarnya. Ya, acara maulid makanannya bawa aja udah. Ya, jangan sampai makan di dalam masjid. Ya, tapi beda dengan etikaf ya. Ya, ini masalah etikaf ya. Itu yustahya minhu. Tapi kalau minum kan enggak. Orang kan minum aja dalam masjid. Ya. Itu perbedaannya. Bikhilafi syurbi, berbeda dengan minum. Berbeda dengan minum. Ya, kalau minum orang nggak malu di masjid. Ya, tapi kalau makan, ya malu. Ya, seharusnya seperti itu. Karena masjid itu punya kehormatan. Fa'ilam yajidhu, maka jika di dalam masjid dia tidak menemukan air, falahul khuruju, maka dia boleh keluar dari masjid. Ini etikaf yang dinazarkan dalam waktu tertentu. Ya, tapi kalau etikaf kita nggak nazarin, ya kan? Saya mau etikaf, saya niat etikaf selama saya dalam masjid. Ya, selama di dalam masjid, begitu keluar selesai. Ya, begitu keluar selesai. Ya, makanya supaya dapat pahala, kita lagi mau ngaji nih, pas duduk kita niat etikaf. Niat etikaf. Kalau di mateng atas, ya, di setiap majelis taklim itu dipandu oleh pengurus masjid yang membuka taklim, dipandu untuk niat etikaf. Mari sama-sama kita niat etikaf. Ya, itu biasanya akan dimulai pengajian, ya kan gitu. Ya dalam hati saya kenapa nggak dari awal? Harusnya begitu masuk ke masjid atau musola, niat di situ etikaf. Madu tubi, selama aku berada di dalam musola atau dalam masjid. Jadi musola boleh etikaf. Niatnya di mana? Masjid juga. Ya, jangan niat musola. Ya, niatnya masjid juga. Ya, sama dengan tahiyat masjid. Ya, lalu kita sholat di musola. Apakah kita niat tahiyat musola? Kan enggak. Tetap tahiyat masjid. Ya, jadi rubah tuh. Karena masjid dengan musola kan juga dua-duanya disebutkan oleh Allah. Masjid disebutkan oleh Allah, ya, terkait dengan masjid yang dibangun oleh munafik disebut masjid dirar. Ya, la masjidul usisa ala taqwa fi awalil yaumi. Ini masjid yang didasari ketakwaan. Ini perbedaan antara masjidnya orang munafik dengan masjid ya yang dibangun betul-betul ikhlas oleh para sahabat. Nah, musola juga Allah sebutin. Ketika Allah menyuruh orang yang setelah tawaf, Allah suruh apa? Sholat, jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan makam Ibrahim itu tempat sholat setelah tawaf. Ya, tapi jangan memaksakan kalau di musim haji, ya kan? Karena begitu banyak
jamaah yang sedang tua, jangan kita paksakan kita sholat ya, yaitu betul-betul di dekat makam Ibrahim. Itu pasti ditabrak oleh orang yang sedang tua. Jadi gimana? Boleh kita mundur sekalipun puluhan meter, cari aman, tetap dapat sunat sholat di makam Ibrahim. Ya itu. Ini fatwanya bin Baz ya, Mufti Arab Saudi. Ya beliau mengatakan boleh mundur, ya mundur atau ke samping, ya, untuk menghindari apa? Ditabrak oleh orang-orang yang sedang tua, apalagi yang mau menandu, mau gotong apa? Orang nggak bisa jalan. Itu orang kan gede-gede orang itu, orang Arab. Ya itu main tabrak aja, ya main tabrak aja. Ya kita jalan lambat aja di depannya mentabrak deh. Badannya gede-gede, tinggi-tinggi. Ya. Kecuali jamaah Iran, nggak tahu sekarang masih nggak. Kalau jamaah Iran dia kompak, yang satu sholat setelah tawaf di dekat apa makom, lalu yang lain ngelilingin, pegang tangan jagain gitu. Tapi kan nggak bagus juga, itu mengganggu orang tua, ya mengganggu orang tua. Jadi bagusnya gimana? Mundur aja ke belakang, kita sholat juga tenang-tenang. Setelah itu juga tetap berdoa. Kalau itu buru-buru bawaannya, kenapa? Ketakutan, kita lagi sholat ketakutan. Ya, jadi lebih baik apa? Mundur. Kemudian ada orang ya keluar dari masjid untuk apa? Memenuhi hajatnya. Tadi hajat itu apa? Termasuk buang air kecil maupun buang air besar. Ya, lalu dia mampir ke rumahnya. Ya, mampir ke rumahnya, lalu berhubungan dengan istrinya, batal i'tikafnya. Ya, ini permasalahannya ini. Wa'lam, dan ketahuilah, anahu fi hali khuruji, bahwasanya ketika dia keluar dari masjid, liqadul hajat, karena memenuhi hajat, wa huwa mu'takifun, ya, mentara dia sedang i'tikaf, balau jama'a fi dzalikal waqti, maka seandainya dia berjima hubungan dengan istri di waktu itu, di waktu dia keluar dari masjid, niatnya apa? Liqadil hajat. Yaitu apa tadi? Qadul hajat, buang air besar maupun buang air kecil. Ya, tapi dimanfaatin buat apa? Berhubungan dengan istri. Apa hukumnya? Batala i'tikafu alal as-sahih. Maka i'tikafnya batal. Padahal keluar masjidnya bukan untuk berhubungan, tapi untuk apa? Liqadil hajat. Ya, tapi dibarengin gitu. Dengan apa? Berhubungan dengan istri. Maka batal i'tikafnya. Saya kira demikian lagi tandain, sengaja saya sampai titik gede ini kan ada titiknya ini gede banget. Ya, sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sengaja kita baca puasa, semoga apa yang kita mohonkan kepada Allah, yaitu Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin.